Pada video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Nah, tentu kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu ini bentuknya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga dikurangi tak hingga. Jika dengan cara substitusi hasilnya 0 per 0, maka harus diselesaikan dengan cara lain. Kita bahas dulu rumus dasar trigonometri ya. Rumus dasarnya dulu, kita harus tahu, harus menguasai nih rumus dasar. Oke, yang pertama rumus dasar itu adalah limit x mendekati 0 dari sin x dibagi x. Ini nilainya akan sama dengan limit x mendekati 0 dari x per sin x. Ini hasilnya adalah 1. Rumus yang kedua, jika ada limit x mendekati 0 dari tangan, sekarang tangannya, tan x per x, hasilnya akan sama dengan limit x mendekati 0 dari x per tan x. Di sini hasilnya 1. Dan rumus limit trigonometri ini hanya berlaku untuk sin dan tangan saja. Untuk cos harus dirubah dulu menjadi sin menggunakan identitas trigonometri. Dan yang harus diperhatikan, ini akan bernilai 1 jika ini sama nih, x, x, x. Nah, jika ininya sama, maka hasilnya 1. Jika tidak sama, ya bukan 1 hasilnya ya. Nah, syarat utama di sini harus sama, maka hasilnya 1. Jika tidak sama, usahakan di otak-atik dibuat supaya menjadi sama. Oke, supaya lebih paham, kita lihat di sini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, misalkan ada limit x mendekati 0 dari sin 6x dibagi 3x. Langkah pertama tentu saja kita harus substitusi dulu x sama dengan 0-nya ya. Sin 6 kali 0, sin 0 yaitu 0, 3 kali 0, 0. Maka hasilnya 0 per 0. Maka ini adalah bentuk tak tentu. Jika bentuk tak tentu, maka bisa diselesaikan dengan cara rumus dasar. Tapi syaratnya tadi harus sama nih. Sedangkan jika dilihat di sini, 6x, 3x dengan x tidak sama. Berarti harus dibuat sama. Limit x mendekati 0. Di sini ada sin 6x dibagi 3x. Nah, kita otak-atik supaya sama ya. Langkahnya kita lihat sinnya ada 6x ya. Maka di sini harus dikali per 6x supaya sama. Karena bawahnya ada 6x, atas harus dikali 6x. Oke. Ini 6x dengan 6x bisa dicoret, hasilnya 1. Tidak mempengaruhi nilai ini ya. Maka sini kita lanjutkan. X mendekati 0. Sin 6x per 6x kita tulis dahulu. Kemudian 6x dikali, tadi 6x sudah, berarti tinggal 3x ya. Nah, di sini sudah sama nih. 6x, 6x. Tapi di sini belum 6x, di sini masih x. Oke, kita otak-atik nih. Karena x mendekati 0, berarti x sama dengan 0 ya. Bisa kita anggap x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, maka 6x-nya juga sama dengan 0. Sehingga 6x mendekati 0. Jadi di sini sudah sama nih. 6x, 6x, dan 6x. Karena sudah sama, ini sepaket. Ini nilainya jadi 1. Oke, kita hitung ya. Maka ini sama dengan, ini udah sama nih, sepaket. Ini 1 dikali, x-nya coret, 6 bagi 3, 2. Maka hasilnya adalah 2. Jadi limit ini hasilnya 2. Ternyata ada cara mudahnya loh untuk menyelesaikan limit ini. Oke, kita lihat cara mudah. Tulis di sini ya, cara mudah. Nah, di sini. Cara mudah. Cara mudahnya bagaimana? Kita tulis dulu soalnya. Limit x mendekati 0 dari sin 6x dibagi 3x. Cara mudahnya, kamu bisa langsung lihat koefisien x-nya. Ini hanya berlaku untuk sin dan tangan, ingat ya. Hanya berlaku untuk sin dan tangan. Kita lihat koefisien x-nya. 6 per 3. Nah, kita tinggal langsung hitung koefisien x-nya. Maka ini sama dengan 6 per 3. Hasilnya adalah 2. Nah, sama ya. Lebih mudah, lebih cepat. Makanya disebut dengan cara mudah atau cara cepat. Oke, ternyata cara cepat ini sebenarnya ini diperoleh dari rumus dasar trigonometri ini.
Nah, rumus dasar trigonometri ini dikembangkan lagi. Jika rumus dasar, syaratnya di sini harus sama ya. Nah, di rumus pengembangannya, koefisien X-nya bisa berbeda. Oke, kita bahas bagaimana rumus pengembangannya. Kita bahas di sini ya. Rumus pengembangan. Di sini ada rumus trigonometri. Rumus pengembangan dari rumus limit trigonometri. Nah, rumus pengembangan dari limit trigonometri ini yang pertama, limit X mendekati 0. Di sini ada sin AX per BX. Nah, di sini tidak sama ya, maka disebut rumus pengembangan. Ini hasilnya akan sama dengan limit X mendekati 0. Sekarang sinnya di bawah, berarti di sini AX per sin BX. Nah, caranya kita cukup lihat koefisien X-nya. Di sini koefisien X-nya A per B. Di sini juga A per B. Maka rumus dasar ini hasilnya adalah A per B. Dengan cara yang sama, kita dapat juga rumus dasarnya untuk yang tangan. Berarti limit X mendekati 0 dari tan AX dibagi BX, hasilnya akan sama dengan limit X mendekati 0, tangannya sekarang di bawah, berarti di sini AX per tan BX ya. Nah, ini juga hasilnya A per B, karena koefisien X-nya A per B. Nah, begitupun jika sin dan tangannya bersama nih, maksudnya begini, limit X mendekati 0 dari tan AX dibagi sin BX. Ini hasilnya akan sama dengan limit X mendekati 0 dari, sekarang sin di atas ya, sin AX per tan BX. Nah, ini juga bisa lihat langsung koefisien X-nya. Koefisien X-nya A. Di sini juga A. Maka hasilnya adalah A per B. Maka di sini hasilnya A per B. Begitupun jika di sini limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX atau limit X mendekati 0 dari tan AX per tan BX. Jadi atas bawah sin dengan sin atau tan dengan tan sama, cukup dilihat koefisien X-nya saja. Oke, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh kedua ya. Contoh kedua. Oke, contoh kedua. Contoh 2 di sini. Contoh yang kedua, misal ada limit X mendekati 0, sini X ya, dari 5X kali sin kuadrat 2X dibagi X kuadrat kali tan X. Nah, bagaimana nih? Ada tangan, ada kuadratnya. Oke, tenang. Di sini kita selesaikan dengan menggunakan rumus pengembangan dari rumus limit trigonometri tadi ya. Oke, di sini karena kuadrat itu 2 kali ya. Di sini kan sin kuadrat 2x, berarti sin kuadratnya, sin 2x-nya 2 kali maksudnya. Berarti di sini sin 2x kali sin 2x. Lumayan ya. X kuadrat berarti x kali tan x. Oke. Nah, sifat dari limit ini bisa dipecah-pecah. Saya coret dulu ya. Ini bisa dipecah menjadi limit X mendekati 0 dari 5 kali limit X mendekati 0 dari sin 2X per X kali limit X mendekati 0 dari sin 2X per tan X. Jadi ini dipasang-pasangkan ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, sini sepasang, ini sepasang, jadi limitnya bisa dipisah. Nah, ketika limitnya dipisah, kita hitung ya. Limit X mendekati 0 dari 5 adalah 5. Nah, yang ini limit sin 2X per X. Kita cukup lihat koefisien X-nya. Berapa koefisien X-nya? Kita lihat di sini 2, di sini 1. Di sini 2, di sini 1. Oke, kita hitung berapa hasilnya. 5 kali limit X mendekati 0 sin 2X. Lihat koefisien ya. Di sini 2 per 1. Yang ini juga
2/1. Maka hasilnya 5 kali 2, 10 kali 2, 20. Jadi limit ini hasilnya adalah 20. Langsung nih, bagaimana cara mudahnya, Bu? Cara cepatnya kita tulis di sini ya. Cara cepat. Oke, cara cepatnya kita tulis dulu soalnya. Limit X mendekati 0 dari 5X kali sin kuadrat 2X dibagi X kuadrat kali tan X. Nah, yang kita lihat koefisien depan X itu hanya untuk sin dan tangan saja. Oke, kita tandai koefisien X dari sin dan tangan. Di sini 2 dengan 1. Oke, selanjutnya kita hitung. Di sini 5X, berarti 5 kali X. Kita tulis 5 kali X-nya diganti dengan 1. Maka di sini sin kuadrat, 2 dikuadratkan. Berarti 2 kali 2. Dibagi. Nah, di sini karena tidak ada sin dan tangan, X itu kita anggap 1 dikuadratkan. Berarti ini 1 kali 1 kali tan 1X. Berarti di sini 1. Oke, tinggal kita hitung. 5 kali 1 kali 2 kali 2 ini 10 kali 2, 20 ya, dibagi 1. Maka hasilnya adalah 20. Sama ya hasilnya. Contoh yang ketiga. Limit X mendekati 0 dari 3X dikurangi tan 2X dibagi 4X kurangi sin 3X. Nah, kita substitusi dulu ya. Oh iya, tadi contoh kedua sudah disubstitusi belum ya? Oke, kita balik lagi ke contoh kedua tadi. Sudah disubstitusi? Oh, ternyata belum. Oke, ini sebelum dihitung seharusnya disubstitusi dulu ya. Oke, kita balik lagi, nggak apa-apa di sini ya. X mendekati 0, berarti X-nya 0. 5 kali 0, 5. Sin 2X 2 kali 0, sin 0, 0. Oh, sorry. Di sini 5 kali 0, 0 per 0 kali 0 sama dengan 0 per 0. Bentuk tak tentu, maka selesaikan dengan cara ini. Oke, kita balik lagi ke contoh yang ketiga. Mana tadi contoh yang ketiga? Oke, ini dia contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Kita substitusi dulu ya, sebelum mengerjakan dengan cara yang lain. Kita substitusi X-nya 0, 3 kali 0, 0. Tangan 0, 0. Per 4X, 4 kali 0, 0 dikurangi sin 0. Maka hasilnya 0 per 0. Bentuk tak tentu. Kita selesaikan menggunakan menggunakan rumus limit trigonometri. Oke, kita tulis ulang soalnya. Limit X mendekati 0 dari 3X dikurangi tan 2X dibagi 4X dikurangi sin 3X. Nah, jika kita perhatikan, ini bentuknya bukan perkalian, tapi pengurangan. Nah, untuk bentuk penjumlahan dan pengurangan, kita perlu trik. Triknya adalah kita kalikan atas bawahnya dengan 1 per X per 1 per X. Tapi kalau perkalian seperti contoh yang kedua tadi ya, bisa langsung. Kalau penjumlahan pengurangan dikali dulu dengan 1 per X per 1 per X. Oke, maka akan menghasilkan limit X mendekati 0, 3X dikali 1 per X. Berarti di sini jadi 3X per X dikurangi. Ini dikali 1 per X, maka jadi tan 2X per X. Wah, miring-miring nih. Oke, lumayan. Ini 4X dikali 1 per X jadi 4X per X dikurangi. Ini ya, sin 3X per X. Oke, ini X-nya bisa dicoret. X-nya bisa dicoret. Habis 1 ya, sisa 1. Oke, langkah selanjutnya kita pisah-pisah. Masing-masing diberi limit. Nah, jika masing-masing diberi limit, kita lihat. Jika masing-masing diberi limit, akan menjadi seperti berikut. Maka ini jadi limit X mendekati 0 dari angka 3 dikurangi limit X mendekati 0 dari, ini tulis ya, tan 2X per X. Per yang panjang, per. Oke,
Ini limit X mendekati 0 dari 4 dikurangi limit X mendekati 0 dari bawahnya sin 3X per X. Oke, kita lanjut di sini. Limit X mendekati 0 dari 3 adalah 3. Nah, yang ini kita lihat koefisien X-nya. Karena sin dengan tangan, kita bisa lihat koefisien X-nya ya. Di sini 2, di sini 1, di sini 3, di sini 1. Oke, kita hitung. Kita lanjut hitung. Maka di sini limitan 2X per X adalah 2 per 1, yaitu 2. Dibagi, limit X mendekati 0 dari 4 adalah 4. Dikurangi, ini lihat 3 per 1, berarti 3. Kita hitung 1 per 1, maka hasilnya adalah 1. Oke, jadi nilai dari limit ini adalah 1. Bisik-bisik lagi, bagaimana cara mudahnya? Cara mudah, oke. Cara mudahnya, kita tulis dulu soalnya. Limit X mendekati 0 dari 3X min tan 2X dibagi 4X dikurangi sin 3X. Cara mudahnya, kamu bisa langsung lihat koefisien X-nya. Sini 3, di sini 2, sini 4, di sini 3. Maka kita hitung hasilnya berapa. Oke, kita hitung di sini ya. Sama dengan 3 kurangi 2 dibagi koefisiennya 4 kurangi 3. Sini 1 per 1. Hasilnya 1. Wow, mudah sekali. Maka disebutnya rumus mudah atau cara cepatnya. Nah, tapi yang harus kalian ingat, cara mudah atau cara cepat ini hanya berlaku untuk soal tipe pilihan ganda saja. Bisa untuk ujian seperti UN, SBMPTN, kamu bisa menyelesaikan dengan cara mudah ini. Tapi jika di sekolah, sebaiknya gunakan cara biasa. Memang lebih panjang, tapi ini biasanya digunakan untuk di sekolah. Bagaimana? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Oke, selamat belajar. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.